Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih video bantahan yang ketiga ya. Menelaah pemikiran Bapak Agus Mustafa. Oke, sebelumnya membahas mengenai masalah analogi kenapa sakit menghubungi dokter bukan ke bengkel ya. Karena dokter pun memiliki otoritas di dalam bidang medis. Begitupun ulama memiliki otoritas di bidang ilmu agama ya. Oke, jadi tadi sudah dibantah beberapa apakah Bapak Agus memiliki otoritas di bidang tafsir atau tidak, silahkan nilai sendiri di video sebelumnya. Karena yang memiliki otoritas dalam menafsirkan hanyalah ulama, mujtahid, mufasir. Jadi insya Allah saya pun akan membahas dengan mengutip apa yang dikatakan oleh ulama yang memiliki otoritas ya. Jadi tidak hanya asal jeplak pendapat saya. Karena saya pun muqallid, bukanlah mujtahid. Jadi yang bisa disampaikan oleh para dai yang bukan mujtahid, ustadz pun tidak semuanya mujtahid ya, muqallid juga, hanya bisa mengutip apa yang sudah ditafsirkan, apa yang sudah digali oleh orang yang memiliki otoritas yaitu ulama rahimahumullah ya. Jadi saya hanya bisa mengutip, insya Allah nanti akan saya bahas ya satu-satu. Loh, ini kan tidak ada otoritas di agama nih. Jadi siapapun bisa menafsirkan Al-Quran karena kebenaran hanya milik Allah, sudah dibantah. Karena yang memiliki otoritas adalah ulama ya. Kenapa bisa terjadi pemikiran seperti ini Bapak Agus? Ada di halaman 155. Kenapa bisa Bapak Agus berpikiran seperti ini ya? Ada di halaman 155. Nah, di bukunya Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle halaman 226. Nah, seperti ini. Selama kita memiliki niatan untuk benar, maka yang kita peroleh adalah kebenaran petunjuk dari dalam Al-Quran, cuma berbeda dalam derajat kebenarannya. Karena itu bagi orang-orang yang berijtihad terhadap Al-Quran dikatakan selalu memperoleh pahala. Kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Karena memang ia tidak pernah salah. Jadi yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu tidak pernah salah, selama bersandar pada keinginan untuk mencari ridho Allah. Oke, pendapat seperti ini dapat dari mana? Kita lihat. Nah, rupanya pendapat pemikiran yang tidak pernah salah, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran itu Bapak Agus Mustafa mendapatkan dari sebuah hadis sebenarnya. Pemikiran yang tidak pernah salah itu tuh. Nah, sehingga ada kata karena itu bagi orang-orang yang berijtihad terhadap Al-Quran dikatakan selalu memperoleh pahala. Kalau salah dapat 1 pahala, kalau dua dapat 2 pahala, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari Amr bin Al-Ash. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hakim memutuskan sebuah hukum, kemudian dia berijtihad, mengerahkan seluruh kemampuannya, dan ternyata keputusannya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan ketika ia memutuskan sebuah hukum, kemudian ia berijtihad, lalu keputusannya salah, maka ia masih mendapatkan 1 pahala. Oke, orang yang berijtihad, istihadnya salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Jadi tidak ada yang salah ya. Loh, bukankah yang pertama itu anti otoritas, tapi sekarang dia malah berpikir seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi dia salah paham mengenai hadis riwayat Al-Bukhari tersebut. Jadi bantahannya seperti apa bisa dilihat ya. Iza hakamal hakim, oke, artinya ketika seorang hakim memutuskan, hakim isim fa'il dari hakama, yaitu seorang hakim. Jadi yang berhak beristihad adalah hakim, bukannya orang awam ya. Hakim. 1 bantahannya. Lalu yang kedua, seorang hakim atau qadhi itu hukum ya, yang berhakim di pengadilan. Nah, ada hadis riwayat lain dari Imam Abu Dawud. Model qadhi itu ada 3 macam hakim. Ada 3. Yang 1 masuk surga, sedangkan yang 2 masuk neraka. Qadhi yang masuk surga adalah orang yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Sedangkan qadhi yang tahu terhadap kebenaran, akan tetapi ketika memutuskan hukum tidak memakai kebenaran tersebut, maka ia masuk neraka. Dan ada juga qadhi yang ketiga, yang memutuskan keputusan hukum tanpa didasari pengetahuan, tidak memiliki ilmunya, maka ia juga masuk neraka ya. Jadi bisa dibantah, orang yang beristihad itu hakim, bukannya setiap orang.
Ini bisa jadi kebablasan kalau setiap orang menafsirkan Al-Quran, bisa jadi seenak dengkul dia. Terus timbul pertanyaan, loh Al-Quran kan huda, petunjuk bagi seluruh manusia, ya. Loh kalau misalkan hanya mujtahid yang boleh menafsirkan Al-Quran, boleh berhukum, terus kenapa Al-Quran itu bukan huda dong? Al-Quran memang huda, makanya pembagian Al-Quran dibagi ke dalam 4 macam menurut Ibnu Abbas rahimahullah. Yang pertama, Al-Quran, ayat Al-Quran yang bisa dipahami oleh orang Arab secara umum, ya. Misal, Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang Maha Esa, orang Arab manapun tahu, makanya itu orang Arab sudah pasti paham. Qul huwallahu ahad. Lalu yang kedua, ayat Al-Quran yang seorang mukallaf atau orang yang membebani syariat wajib mengetahuinya, seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat. Seorang mukallaf mau di negara manapun harus paham. Nah, itu. Oke. Yang ketiga, ayat yang hanya dipahami oleh ulama. Ya, saya kasih contoh di Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah pada zikrillah, pada mengingat Allah, maksudnya sholat Jumat. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan jual beli. Nah, timbul pertanyaan, kalau misalkan terjadi jual beli, akadnya apakah akad batal ataukah akadnya tetap terjadi? Nah, ini sebuah pertanyaan kan, hanya ulama yang tahu. Ya, jika terjadi sebuah jual beli, apakah akadnya batal sehingga tidak terjadi jual beli, barang harus dikembalikan, atau kan akadnya sah tapi dia melakukan sebuah dosa. Nah, lalu ada ayat yang keempat. Setelah satu, ayat yang dimengerti oleh seluruh orang Arab pada umumnya. Kedua, seorang mukallaf diwajibkan mengetahuinya. Yang ketiga, hanya ulama yang tahu. Yang keempat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Contoh, Rahman walal arsy istawa, Ar-Rahman yang istiwa alal ars, istiwa di atas ars. Itu hanya Allah yang tahu kaifiatnya, bagaimananya. Ya. Lah, kenapa hanya Allah yang tahu? Itu kan mengenai sifat Allah. Allah tidak diindra oleh kita, tidak tahu definisi Allah seperti apa. Bagaimana kita menafsirkannya kalau definisinya saja kita tidak tahu. Jadi ada beberapa ayat yang hanya Allah mengetahuinya. Nah, kita tidak boleh bertindak generalisir semuanya. Misal, ayat Al-Quran hanya Allah yang tahu. Lah, kalau hanya Allah yang tahu berarti bukan huda bagi seluruh manusia. Tapi kita juga tidak boleh, kalau misalkan setiap orang mengetahuinya, jangan, bisa jadi kebablasan. Ya, karena ada beberapa ayat yang bisa ditafsirkan oleh ulama. Salah satunya Al-Jumu'ah ayat 9 tadi. Oke, bisa paham sampai di sini ya? Semoga bisa paham. Lalu masih ada waktu, adanya kontradiksi mengenai skeptismenya tidak final. Ada di halaman 145. Ya, tidak pernah final. Ya, skeptisme di agama itu tidak ada yang final. Ya, Agus Mustafa bahwa pemahaman terhadap Al-Quran dilakukan oleh para ulama tidak akan pernah final. Lihat, para ulama tidak akan pernah final. Oleh karena itu siapapun tidak berhak memfinalkannya. Masya Allah. Tapi dia menafsirkan sendiri ya. Oke. Itu terjadi sebuah kontradiktif. Sudah dijelaskan di video yang pertama. Oh, tidak salah. Jadi dia mengatakan ulama tidak ada yang final. Ya, tapi dia menafsirkan sendiri. Kalau pendapatnya itu terasa final. Ya. Bukankah itu sebuah kontradiksi? Ya. Coba berpikir. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana bisa terjadi seperti ini? Dia secara tidak sadar memfinalkan pendapatnya sendiri. Bahkan ada beberapa komen dari netizen. Bang, jangan menafsirkan karena Al-Quran itu tidak ada yang final. Loh, dia ikut penafsiran Agus Mustafa kok. Itu kan suatu hal yang kontradiktif. Ya. Lalu ada lagi mengenai narsismenya beliau di halaman 63. Sebentar. Nah, ini
Nah, beliau mengutip Ali Imran ayat 7, yaitu mengenai pengetahuan mengenai ayat mutasyabihat, ya. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman pada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Allah. Sedangkan yang sebelumnya dijelaskan gini, Ali Imran ayat 7 itu tuh. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, yaitulah pokok-pokok isi Al-Quran, yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Nah, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat daripadanya. Ingat, ini daripadanya ada kesalahan dalam Bapak Agus Mustafa, ya, untuk menimbulkan fitnah. Oke. Adapun orang-orang mendalam ilmunya berkata, kami beriman pada ayat-ayat mutasyabihat. Oke. Insya Allah akan kita lanjut di video yang keempat. Banyak juga ya.